Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan seorang makhluk, Allah jadikan bagi hamba tersebut, bagi makhluk tersebut suatu tujuan yang hendaknya dia dapatkan tujuan tersebut. Di dalam seseorang melahirkan anaknya, anak ini memiliki misi, memiliki visi yang harus dia capai. Ada langkah-langkah, ada jabatan atau ada kedudukan yang harus dia capai. Kalau hamba tersebut dia mencapai kedudukan ini, maka dia akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, derajatnya makin tinggi, dia menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya. Dan seorang hamba kalau kalau orang tersebut tidak berhamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya di dalam mencapai kedudukan visi misi yang Allah inginkan dari hamba tersebut, maka dia rugi. Apa yang Allah inginkan dari setiap hamba? Apa yang Allah inginkan memangnya dari setiap makhluk? Allah di dalam Al-Quran menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia melainkan untuk berhamba, melainkan untuk ibadah. Jadi ibadah adalah misi seseorang di dalam dia dilahirkan. Ketika dilahirkan, misi Allah dari orang ini apa? Apa sih yang Allah pengen dari makhluk? Yang Allah inginkan dari setiap orang, dari setiap makhluk, dia cuma berhamba kepada Allah. Udah, ini aja yang Allah inginkan. Gak lebih dari itu. Allah gak meminta harta kita, Allah gak meminta kekayaan kita atau anak-anak kita. Enggak. Yang Allah pengen, apakah kita berhamba kepada Allah? Apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh atau enggak? Cuman itu aja yang Allah minta. Kalau seseorang berhamba kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan hamba tersebut. Kalau tidak, dia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemurkaan wal'iyadzubillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga jadikan visi misi seorang hamba, seorang makhluk, yaitu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan birrul walidain, dengan taat kepada orang tua. Bukan seperti yang dipikirkan orang barat ketika mereka melahirkan anak mereka di dalam anak mereka punya visi misi. Nanti kalau anak saya sudah dewasa, dia harus bawakan kepada saya harta, dia bawakan kepada saya uang, dia memiliki pekerjaan yang mana nanti hasil dari bisnisnya dia kasih ke saya. Artinya kalau saya punya anak, saya memiliki keuntungan. Banyak dari orang yang berpikiran demikian. Tapi seorang muslim ketika dia punya anak, dia tanamkan di dalam hati di dalam hati anaknya niat-niat yang bagus, niat-niat yang mulia, niat-niat yang indah, agar anaknya bisa membantu dia di dalam bersaksi kepada Allah bahwasanya orang tersebut orang soleh, agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah pilih. Dan niat-niat baik lainnya, dengan dia niat dari dia kecil diajarkan niat untuk menjadi hamba yang baik, dengan ditanamkan misi-misi yang mulia, maka hamba tersebut akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba tersebut akan berusaha untuk meraih apa yang dia angan-angankan sejak dia kecil, sejak dia berumur masih dini. Maka sehendaknya setiap orang tua dia tanamkan kepada anaknya niat-niat dan visi misi, dan dia tanamkan bahwa tujuan hidup bukan harta, bukan ini dan itu, tapi tujuan hidup mendapatkan keridhaan Allah dengan menghamba kepada Allah, mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.